Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Wahyuni Khairunisa dengan NPM 2086206045. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Persahabatan Leopard dan Domba. Kita mulai ya. Pada zaman dahulu, hiduplah sekawanan domba yang hidup di sebuah hutan yang bernama Hutan Awan Putih. Hutan ini sangatlah damai, tidak ada kericuan, dan semuanya hidup dengan teratur dan juga tentram. Sejauh ini, hutan awan putih masih aman-aman saja. Tetapi, pada suatu malam, muncullah sekelompok leopard dari hutan angin bara yang akan menyerang hutan awan putih. Para leopard tersebut bermunculan dengan auman dan seringai yang lebar. Jumlahnya sangat banyak dan begitu gesit. Dengan sekejap, hutan awan putih menjadi kacau balau. Teriakan, tangisan, bergema menjadi satu. Di tengah malam yang gelap, muncullah domba kecil. Langkahnya lamat-lamat, matanya nadar, dan tubuhnya gemetaran. Domba kecil ini terlihat bingung dan juga takut teramat sangat. Tiba-tiba, seekor leopard menindih tubuh kecilnya seperti ingin memangsanya. Keduanya saling bertatap mata. Jangan, jangan. Dengan menangis, tergagap domba kecil memohon. Tidak ada kata jangan, kau adalah santapanku, ujar leopard dingin dan terdengar bengis. Kumohon, aku masih kecil. Apa peduliku? Berdoalah. Dan leopard menundukkan kepalanya, mendekati bagian leher domba kecil. Nafasnya begitu panas dirasakan domba kecil, membuat degup jantungnya berdetak terlalu cepat karena takut teramat sangat. Aku masih kecil, aku masih ingin hidup. Air mata mengalir deras dari pelupuk domba kecil dan menghentikan tindakan leopard yang sudah bersiap menempelkan taringnya. Leopard bergeming, sorot matanya seolah kosong, melamunkan sesuatu. Ada sendu dalam dirinya. Setengah bergumam, leopard berkata, takdirmu adalah menjadi santapanku. Mata domba kecil terbiak menatap leopard. Aku mohon, berikan aku kesempatan. Mohon domba kecil. Hah? Kesempatan? Aku ingin melihat hutan kuning. Ayahku berjanji untuk mengantarkanku ke sana. Aku ingin melihat kunang-kunang. Setelah aku melihatnya, kau boleh menyantapku. Mohon domba kecil. Leopard tak menjawab. Ia hanya mengerit dan menatap domba kecil dengan aneh. Percayalah, aku tak berdusta. Kumohon, setidaknya anggap ini sebagai permintaan terakhirku. Dan dariku yang akan mati, kau santap. Mohon domba kecil terus-terusan. Leopard masih diam. Ia menimbang-nimbang permohonan domba kecil yang ditindihnya. Ditatapnya wajah domba kecil yang manis. Perlahan, leopard melepaskan cengkraman domba kecil. Janjimu ku pegang. Leopard akhirnya berbicara yang membuat domba kecil bersorak kecil. Tapi ia lupa jika hidupnya sudah tergadai. Terima kasih. Siapa namamu? Tanya domba kecil yang tak kembali dijawab. Namaku Dombi. Lanjut domba kecil yang bernama Dombi. Leo. Kita pergi sekarang, cepat. Leopard bernama Leo mulai melangkah lebih dahulu diikuti Dombi. Keduanya melangkah beriringan, tanpa bicara, dan tak terasa hari semakin malam dan semakin gelap. Dombi tidak tahu dia sudah sampai mana. Yang penting sampai malam ini dia masih selamat. Tiba-tiba dilihatnya leopard yang terduduk. Arr, jerit leopard. Bergegas Dombi menghampiri dan ia terkejut. Salah satu kaki Leo masuk ke dalam perangkap besi yang bergigi tajam.
Leopard menjerit kesakitan dan darah terus mengalir di kakinya. Dombi tanpa pikir panjang bergegas lari menjauh dan ia masih mendengar rintihan pilu Leo. Hatinya iba. Dombi menghentikan larinya. Ia gamang antara melanjutkan lari atau menjauhi Leo, atau berlari kembali untuk menolong Leo. Akhirnya, hati baiknya yang menang. Dombi ikhlas akan apa yang mungkin terjadi. Dia harus menolong yang menderita, walaupun itu adalah kaum yang sudah membunuh keluarganya. Dombi berlari kembali ke tempat Leo dengan berbagai upaya. Akhirnya Dombi bisa membantu Leo terlepas dari jebakan besi. Dombi kemudian berlari lagi meninggalkan Leo. Dan Leo hanya menatap Dombi dengan dingin. Terengah-engah, Leo mencoba bangkit. Berkali-kali ia terjatuh sampai kemudian ia bisa berdiri. Leo melangkah tertatih-tatih dan kemudian jatuh lagi. Leo! Leo mengangkat kepalanya dan dilihatnya Dombi yang berlari mendekat. Apa-apaan kamu? Jangan bergerak dulu, ujar Dombi setelah berada di dekat Leo. Dombi kemudian mengunyah dedaunan yang tadi dibawanya sembari memeriksa kaki Leo. Kemudian ia memuntahkan dedaunan yang tadi dikunyahnya dan menempelkan di sekeliling kaki Leo yang terluka. Fiuh, kamu jangan bergerak dulu Leo, kakimu butuh istirahat, ujar Dombi yang kemudian merebahkan dirinya di hadapan Leo. Leo menatap Dombi. Kenapa kembali? Aku bisa saja membunuhmu sekarang. Tapi kenapa? Kenapa kamu kembali mengobatiku? Batin Leo berkecamuk akan banyak tanya. Hatinya terasa ngilu setiap mengingat wajah Dombi yang berlari ke arahnya. Leo menatap langit malam dan membatin. Ayah, ternyata aku memang anakmu yang paling lemah. Bagaimana cara aku membunuhnya, ayah? Leo memejamkan mata dan ada setitik air di ujung matanya. Pagi datang dengan kehangatan yang manis. Dombi merenggangkan tubuhnya dan bangun perlahan. Betapa terkejutnya dia saat di depannya tertata rapi aneka buah. Dipalingkan wajahnya dan dilihatnya Leo yang duduk diam. Ini? Tanya Dombi sembari menunjuk buah-buahan di dekatnya. Semalam kamu bilang lapar. Kau yang mengambilnya? Tanya Dombi, tapi Leo diam saja. Kakimu belum sehat, Leo. Semalam aku sudah bilang, kamu harus istirahat. Lanjut Dombi. Berisik, makanlah. Aku sedang kepayahan. Kalau kau sakit, siapa yang akan merawat lukaku? Dan kapan kita akan sampai di hutan kuning? Makanlah. Dan akhirnya Dombi memakannya dengan lahap. Perjalanan keduanya memang lambat. Mereka lebih banyak berhenti. Ini karena Dombi memaksa demi kaki Leo yang masih sakit. Tetapi kaki Leo membaik cepat berkat pengobatan dan juga saran Dombi. Di perjalanan mereka menghabiskan waktu untuk saling bercerita tentang hutan masing-masing, orang tua, teman, impian. Kedekatan semakin terbentuk menjadi persahabatan. Dombi yang memahami kodrat Leo memilih untuk menutup mata, telinga, dan bernyanyi lirih setiap kali Leo berburu. Dan Leo selalu kembali dengan membawakan buah-buahan untuk Dombi. Pada suatu hari, Leo meninggalkan Dombi untuk berburu. Dombi kembali memejamkan mata dan juga menutup telinganya. Ia mengabaikan akan keadaan sekitar hingga tak disadari jika seekor ular melayap mendekati dirinya. Dalam sekejap, Dombi disergap dan dililitnya kuat. Dombi mencoba melepaskan diri, tetapi belitan ular semakin kuat. Sesaat sebelum seluruh tubuh Dombi remuk, ia menjerit keras memanggil nama Leo. Leo! Leo mendengar jeritan Dombi dan hatinya berdegup aneh. Dengan perasaan takut, Leo berlari kencang kembali ke tempat Dombi menunggunya.
Betapa terkejutnya Leo. Ada ular membeli Dombi sangat kuat. Leo menerjang ular tersebut dengan amarah bergejolak. Ia menggigit, mencengkeram tubuh ular tersebut. Dan ular tersebut akhirnya melepaskan belitan dari Dombi dan kini menyerang Leo. Terjadilah pertengkaran sengit di antara Leo dan juga ular tersebut. Tetapi akhirnya Leo yang menang. Ular tersebut tewas dengan tubuh yang terkoyak-koyak. Leo menatap kematian ular tersebut dengan masih menyimpan rasa amarah. Setelahnya, ia segera menghampiri Dombi. Tubuh Dombi mulai lemas dan napasnya terputus-putus. Dombi, Dombi, bangun, ujar Leo ketakutan. Dombi, bangunlah Dombi. Sebentar lagi kita akan sampai di hutan kuning. Kau harus bangun. Kau harus melihat warga kunang-kunang yang berkelap-kelip, Dombi. Leo mengguncang tubuh Dombi agar membuka matanya. Air mata mengalir deras di pipi Leo. Dombi, jika kau pergi, siapa temanku? Bersama siapa aku mengelilingi dunia, Dombi? Kepada siapa aku berbagi kisah, Dombi? Leo menangis keras dan memeluk tubuh Dombi erat. Leo, Dombi berbicara dengan nada sangat lirih. Dombi, Leo menatap wajah Dombi yang semakin pias. Terlihat darah mulai keluar dari mulut Dombi. Leo menyadari Dombi tidak ada kesempatan lagi. Jangan menangis, Leo. Tegarlah, walau sendiri. Pergilah ke hutan kuning. Kutitipkan pemandangan di sana melalui matamu. Terima kasih, Leo. Setidaknya aku tidak sendirian. Leo, aku menyayangimu. Dalam sekejap, napas Dombi terhenti. Leo menangis menjerit. Ia kehilangan keluarganya. Kini ia juga kehilangan sahabatnya yang dia diam-diam disayanginya juga. Dan akhirnya Leo menuruti kemauan Dombi untuk terus melanjutkan perjalanannya ke hutan kuning. Dombi, ini hutan kuning, indah di waktu malam. Kau benar. Ini seolah aku berada di angkasa dengan ribuan bintang. Apakah kau bisa melihatnya dari mataku, Dombi? Tanya Leo dengan senyum menghadap ke langit malam. Ah, kau di sana bersama bintang, aku di sini. Walaupun tempat kita berbeda jauh, tapi kita merasakan bahagia yang sangat. Dan aku merindukanmu, Dombi. Terima kasih atas segalanya, ujar Leo dengan senyum manis dan air mata yang mengalir deras. Nah, itu tadi dongeng yang saya ceritakan. Dari dongeng tersebut banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya yaitu kita harus menepati janji. Yang kedua, kita harus saling tolong-menolong. Dan yang ketiga, kita tidak boleh membedakan seorang teman walaupun dia orangnya jahat atau nakal. Begitu ya, dan masih banyak banget pelajaran. Baiklah, kalau begitu sekian dongeng dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.